Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Hari ini hari pertama kita belajar setelah Hari Raya Idul Fitri ya nak. Jadi ibu berharap anak-anak ibu semua tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu berharap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya nak. Setelah itu anak-anak ibu perhatikan video pembelajaran kita hari ini. Subtema 2 kebersamaan di sekolah. Nah, pada pembelajaran kita yang sebelumnya yaitu subtema 1 kita sudah belajar tentang kebersamaan di rumah. Jadi untuk subtema 2 ini kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Nah, agar tercipta kebersamaan di sekolah itu kita harus melakukan sikap hidup rukun ya nak. Nah, apa saja contoh-contoh ataupun kegiatan yang bersifat kebersamaan di sekolah? Yaitu yang pertama upacara bendera. Nah, upacara bendera itu merupakan salah satu kebersamaan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena saat melakukan upacara bendera kita melakukannya secara bersama-sama. Nah, setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Nah, selanjutnya ibu guru akan mendongeng, Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, perhatikan di sini ada dongeng tentang dongeng fabel yaitu ikan dan burung. Nah, masih ingat kan anak-anak ibu tentang dongeng fabel? Biasanya dongeng fabel itu dia mempunyai sifat ataupun nasihat yang terkandung dalam isi dongeng tersebut. Dengarkan ya nak. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan.
Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu adalah cerita ikan dan burung. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu, Nak? Jadi, setiap manusia itu ataupun setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita harus bersyukur atas kelebihan yang kita miliki. Itu adalah nasihat yang terkandung dari cerita tersebut. Selanjutnya, di sekolah anak-anak ibu dalam melaksanakan kebersamaan di sekolah itu harus selalu hidup rukun dan menjaga ketertiban serta saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat pecahan membagi gambar yang sama besar. Nah, perhatikan gambar berikut. Bagian yang tidak sama besar itu namanya bukan pecahan, sedangkan pembagian yang sama besar itu adalah namanya pecahan. Jadi kalau anak-anak ibu mau membagi 1/2 ataupun 1/3 ataupun 1/4, nah bagian-bagiannya harus sama besar. Kalau 1/3-nya berarti 3/3-nya itu harus sama besar. Ataupun kalau kita mau membuat 1/4 berarti bagian 4 bagiannya harus sama besar. Yang selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Yang nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nomor 3, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Nah, untuk pecahan, Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah paham ya, Nak? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke gerak dasar tarik kijang. Nah, di sini ada gerak dasar tarik kijang. Anak-anak Ibu boleh baca sendiri, ini adalah gerakan tarik kijang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan di sekolah ya, Nak. Nah, selain upacara bendera itu, ada lagi kebersamaan di sekolah. Contohnya itu bermain penguin dan singa laut. Nah, untuk permainan ini nanti akan dijelaskan sama Ustadz Penjas. Nah, di sini ada dongeng lagi, Nak. Dongeng Kiki dan Kiku pada halaman 73. Nah, untuk dongeng Kiki dan Kiku ini anak-anak Ibu baca sendiri ya, Nak. Kenapa? Biar anak-anak Ibu lebih mahir lagi membacanya. Ingat, saat membaca teks gunakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Perhatikan titiknya dan juga perhatikan huruf kapital yang ada pada bacaan tersebut. Selanjutnya kita lanjut. Kebersamaan di sekolah itu ada lagi namanya piket kelas. Itu pada pembelajaran 3 ya, Nak. Nah, selain tadi upacara bendera, berenang ataupun bermain bersama teman-teman di kolam renang, ada juga piket kelas. Nah, setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruang kelas siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kata sapaan pada dongeng. Apa itu kata sapaan? Ingat ya, Nak, catat. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara.
ataupun orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Kata sapaan ini harus ditulis dengan huruf kapital, baik dalam kalimat dialog maupun di narasi atau deskripsi. Nah, itu adalah kata sapaan. Catat ya, Nak. Kata sapaan ingat dan catat. Perhatikan baik-baik huruf kapital yang ada pada kata sapaan. Nah, contoh kata sapaan itu perhatikan pada kalimat ayo berlatih. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki. Nah, di situ adalah kata sapaannya matahari yang baik. Yang nomor 2, kata sapaannya adalah Kiki. Selamat pagi juga Kiki. Nah, itu adalah kata sapaan. Yang nomor 3, kata sapaannya itu Kiku. Yang nomor 4, Kiku juga. Dan yang nomor 5, Kiki. Ayo Kiki. Nah, kenapa, Bu? Misalnya kata sapaan itu contohnya seperti ini, Nak. Kata sapaan itu kan ditujukan untuk memanggil ataupun kata sebutan untuk seseorang ataupun untuk pengganti. Misalnya, selamat pagi anak-anak ibu yang baik budi. Nah, berarti kata sapaannya di situ adalah anak-anak ibu yang baik budi. Bukan selamat paginya ya, Nak, tetapi yang ditujukan untuk siapa. Misalnya, selamat pagi mama cantik. Nah, berarti kata sapaannya adalah mama cantik. Ataupun selamat pagi anak cantik. Berarti kata sapaannya di situ adalah anak cantik, bukan selamat paginya ya, Nak. Kata sapaan itu ditujukan untuk orang yang kita sebut ataupun orang yang kita maksud ataupun orang yang kita panggil. Misalnya, hai temanku yang baik hati. Berarti kata sapaannya di situ bukan hai, tetapi temanku yang baik hati. Untuk siapa kita tujukan kata sapaan itu, itulah kata sapaannya. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu paham tentang kata sapaan. Nah, nanti akan kita perjelas lagi pada pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya, Nak. Ibu berharap anak-anak Ibu semua tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini dan untuk tugas hari ini tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.